Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Truham Putra dari Prodi Teknik Elektro semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen yang bertemakan jenis jaringan komunikasi. Yang pertama, kita harus tahu sejarah mulainya jaringan komputer. Sejarah jaringan komputer atau komputer network dimulai dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940 di Amerika yang dibuat oleh proyek untuk pengembangan komputer di laboratorium Bell dan grup riset dari Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Pada awalnya, penemuan tersebut digunakan untuk memanfaatkan sebuah perangkat komputer untuk keperluan bersama. Idenya adalah untuk mengerjakan beberapa tugas tanpa membuang waktu kosong yang terlalu banyak. Maka dari itu dibuatlah proses beruntun sehingga program bisa dijalankan dalam beberapa komputer. Berikutnya saya akan menjelaskan jenis jaringan berdasarkan skala dan jangkauannya. Yang pertama ada Wide Area Network atau WAN, yang kedua ada Local Area Network atau LAN, dan yang ketiga ada Virtual Private Network atau VPN. Yang pertama ada Wide Area Network atau WAN, jaringan telekomunikasi yang mencakup wilayah geografis yang luas disebut dengan Wide Area Network atau WAN. Jaringan ini mencakup kota besar atau wilayah kota juga dapat dimasukkan dalam kategori ini. Jaringan besar seperti itu telah menjadi kebutuhan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dari banyak organisasi bisnis dan pemerintahan dan end user atau pengguna akhir. Misalnya, WAN digunakan oleh banyak perusahaan multinasional untuk mengirim dan menerima informasi di antara karyawan, pelanggan, pemasok, dan organisasi lainnya di seluruh kota, wilayah, negara, dan dunia. Lebih spesifik, jaringan pada wilayah kota yang besar dan sibuk, rumit seperti New York, Singapura, Jakarta, dan lainnya biasa disebut juga dengan Metropolitan Area Network atau MAN. Sejak tahun 1970-an, banyak WAN dibangun menggunakan standar teknologi yang disebut X25. Di Indonesia, jenis jaringan dengan teknologi ini cukup populer di pertengahan tahun 1990-an. Mendukung teknologi online perbankan seperti online banking, anjungan tunai mandiri atau automatic teller machine atau ATM, sistem transaksi kartu kredit, dan beberapa layanan informasi online awal seperti CompuServe. Jaringan WAN X25 ini yang lebih lama dijalankan menggunakan koneksi modem 19,2 kilobit per second sampai dial-up 56 kilobit per second. Teknologi frame relay diciptakan untuk menyederhanakan protokol X25 dan memberikan solusi yang lebih murah untuk jaringan area luas yang diperlukan untuk berjalan pada kecepatan yang lebih tinggi. Frame relay menjadi pilihan populer bagi perusahaan telekomunikasi di Amerika Serikat selama tahun 1990-an dan di Indonesia di awal tahun 1995-an. Multi-protocol label switching atau MPLS dibangun untuk menggantikan frame relay dengan meningkatkan dukungan protokol untuk menangani lalu lintas suara dan video, selain lalu lintas data normal. Fitur kualitas layanan atau QoS dari MPLS adalah kunci keberhasilannya. Layanan jaringan yang disebut triple relay yang dibangun di atas MPLS semakin populer pada tahun 2000-an dan akhirnya menggantikan frame relay. Dan yang kedua ada local area network atau LAN. Local area network atau LAN menghubungkan komputer dan perangkat pemrosesan informasi lainnya dalam area fisik yang terbatas, seperti kantor, ruang kelas, gedung, pabrik, atau tempat kerja lainnya. LAN telah menjadi hal biasa di banyak organisasi untuk menyediakan kapabilitas jaringan telekomunikasi yang menghubungkan end user di kantor, departemen, dan kelompok kerja lainnya. LAN menggunakan berbagai media telekomunikasi seperti kabel, fiber optik, atau bahkan wireless untuk menghubungkan antar komputer mikro maupun periferalnya.
Komputer sekarang sudah dilengkapi dengan perangkat untuk terkoneksi dengan LAN, baik dengan kabel maupun wireless. Untuk berkomunikasi melalui jaringan, setiap PC biasanya memiliki papan sirkuit yang disebut kartu antarmuka jaringan atau yang lebih dikenal dengan Network Interface Card atau NIC. Teknologi standar yang umum pada LAN adalah Ethernet. Ethernet didefinisikan berdasarkan standar IEEE 802.3. Alasan dibalik kegunaannya yang luas adalah Ethernet mudah dipahami, diimplementasikan, mudah dirawat, dan murah. Dalam hal topologi, Ethernet menawarkan fleksibilitas. Ethernet beroperasi dalam dua lapisan model OSI, Physical Layer, dan Data Link Layer. Untuk menangani tabrakan atau collision yang dapat menyebabkan error, mekanisme kontrol akses yang digunakan dalam Ethernet adalah CSMA garis miring CD. Saat ini kecepatan data ini ditentukan untuk operasi melalui kabel twisted pair dan fiber optik. Nah, yang pertama ada Ethernet, mengacu pada jaringan Ethernet yang dapat mentransfer data pada kecepatan 10 megabit per second. Dan yang kedua ada Fast Ethernet, mengacu pada jaringan Ethernet yang dapat mentransfer data pada kecepatan 100 megabit per second. Yang ketiga ada Gigabit Ethernet, memberikan kecepatan data hingga 1 gigabit per second. Dan yang terakhir, yang paling kencang ada 10 gigabit Ethernet, ada generasi terbaru yang dapat memberikan kecepatan data hingga 10 gigabit per second. Ini umumnya digunakan untuk backbone dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan data tinggi. Nah, yang ketiga ada Virtual Private Network atau yang kita kenal sebagai VPN. Ada istilah lain yang sering kita temui yaitu Virtual Private Network atau VPN. Jenis jaringan sebenarnya adalah WAN, namun dengan konfigurasi khusus. Maka koneksi yang melewati WAN tersebut dienkripsi sehingga keamanan jauh lebih terjamin dibanding biasanya. Penyedia layanan jaringan biasanya memberikan biaya khusus untuk fitur ini. VPN secara umum digunakan untuk memberikan akses jarak jauh bagi karyawan perusahaan untuk mendapatkan akses ke sumber daya terbatas melalui VPN. Pengguna harus diberi wewenang untuk menggunakan aplikasi VPN dengan diberikan satu atau beberapa cara autentikasi seperti kata sandi atau user password, token keamanan, atau data biometrik. Administrator jaringan memiliki beberapa opsi ketika akan menggunakan atau konfigurasi VPN. Beberapa di antaranya yang umum adalah Remote Access VPN, ada Site-to-Site VPN, ada Mobile VPN, Hardware VPN, dan VPN Reconnect. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.